Untuk yang semester 6 pada kompetensi pembelajaran pendidikan agama Islam, indikator pencapaian menjelaskan standar proses dalam pembelajaran. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi kelulusan melalui adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tentang pembelajaran yang kooperatif, pembelajaran yang kontekstual, dan pakem dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry dalam proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran kontekstual, pembelajaran adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, dan negosiasi yang terkait dengan dunia nyata, kehidupan siswa atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret atau nyata, dan suasana menjadi kondusif yaitu aman dan menyenangkan. Kemudian pakem dalam pembelajaran PAI. Pakem adalah model pembelajaran yang bertumpu pada 4 prinsip, yaitu aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini berorientasi pada proses dan tujuan. Orientasi proses dalam model pakem berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar, kemandirian, dan tanggung jawab yang dibina sejak awal. Selanjutnya yaitu mengilustrasikan strategi pembelajaran yang efektif. Mengilustrasikan strategi pembelajaran aktif, example non-example, yaitu dengan menggunakan gambar, kemudian didiskusikan dengan kelompok, kemudian dipresentasikan, misalnya tentang contoh gambar rajis dan diminta memahami cara mensucikannya. Kemudian ada strategi number head, yaitu peserta didik diberikan nomor, kemudian yang nomor terpilih menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ada strategi the power of two, role playing, bermain peran, yaitu misalnya tentang materi akhlak kepada orang tua dan guru. Kemudian ada jigsaw dan lain-lain. Ada keterampilan dasar. Keterampilan dasar dalam mengajar merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi keterampilan pembukaan dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengelola kelas, kemudian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengajar kelompok kecil, dan perseorangan. Kemudian di semester 7 yaitu ada indikator kompetensi, yaitu menguasai berbagai teknik evaluasi pendidikan agama Islam. Pengertian evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Kemudian penilaian sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Sedangkan pengukuran yaitu penentuan besaran, dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau alat ukur. Untuk tujuan penilaian hasil belajar yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan atau dipelajari dalam kelas,
Mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Mengetahui tingkat kemampuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diterapkan. Mendiagnosa keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang selama berlangsung. Kemudian itu seleksi dengan tujuan untuk menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu, menentukan kenaikan kelas, menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Itu tadi tujuan dari penilaian. Kemudian fungsi penilaian hasil belajar yaitu ada fungsi formatif, merupakan fungsi untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial atau perbaikan jika diperlukan bagi peserta didik. Kemudian yaitu fungsi sumatif, digunakan untuk menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Fungsi diagnostik yaitu memahami latar belakang, meliputi latar belakang dari segi psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi penempatan, menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, yaitu dengan misalnya menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Kemudian untuk teknik dan instrumen penilaian yaitu ada penilaian aspek kognitif dengan tes tertulis, soal-soal maupun lisan. Aspek afektif yaitu dengan menggunakan observasi pada tiap-tiap perilaku siswa, sedangkan aspek psikomotorik dengan melakukan praktek misalnya yaitu pada materi-materi yang berisi praktek seperti praktek sholat. Kemudian jenis penilaian hasil belajar yaitu ada tes dan non-tes. Sedangkan teknik penilaiannya yaitu dengan observasi, portofolio, kerja atau proyek, angket, penugasan, dan lain-lain. Untuk instrumen penilaian hasil belajar, instrumen tes dan non-tes misalnya dengan soal-soal atau dengan non-tes dengan seperti angket atau kuesioner. Kemudian pengertian dari profesionalis dari profesionalitas guru PAI yang dimaksud yaitu bahwa guru PAI itu paling tidak harus memenuhi 10 macam kriteria, yaitu kemampuan menguasai materi, kemampuan menguasai rumpun ilmu alat dan memahami materi PAI, kemampuan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dengan menggunakan perspektif berbagai bidang keilmuan yang lainnya yang terkait. Yang keempat, kemampuan mendidik dan mengajarkan PAI kepada peserta didik dengan baik, kemampuan menguasai metodologi, pemikiran dan pemahaman PAI dengan baik, kemampuan memanage pembelajaran PAI dengan maksimal, kemampuan mengamalkan kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam perilaku keseharian, memiliki pengalaman mendalam dalam mendidik dan mengajarkan peserta didik, memiliki komitmen memberikan layanan penerima kepada peserta didik, dan yang ke-10 yaitu memiliki motivasi kerja atau etos kerja yang tinggi atas dasar ibadah atau pengabdian. Standar kualifikasi guru PAI yaitu bahwa seorang pendidik PAI harus berkualifikasi berpendidikan agama Islam, baik pendidikan jenjang S1, S2 maupun dan seterusnya. Kompetensi guru PAI, kompetensi profesional meliputi kompetensi pedagogik atau metode, kemudian kompetensi personal, kompetensi sosial dan spiritual. Hak dan kewajiban guru PAI yaitu berhak menerima gaji, penghormatan dan penghargaan. Sedangkan kewajibannya yaitu memberikan rasa kasih sayang terhadap peserta didik,
memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan sebaik-baiknya, memberikan nasihat apabila ada kesempatan, kemudian menjalankan apa yang diajarkan harus disinkron apa yang diajarkan dengan perbuatannya.